Selamat pagi Ibu Apolensia Haan. Bagaimana Selamat kabar pagi, Ibu hari ini? selamat pagi Pak Anugrah, kabarnya baik Pak, terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Saya akan menyampaikan kepada Ibu rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan, di mana Ibu Apolen sebagai coach dan Pak Wibitri sebagai coachee. Baiklah Bu, pertama-tama kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Poin-poinnya adalah coaching harus sesuai dengan alur Tirta. Selanjutnya, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa Bu, harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan, proses percakapan yang kreatif, serta dapat memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi, saya akan sedikit bertanya kepada Ibu Apolen. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Apolen, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kita hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran secara utuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik nih ingin Ibu Apolen inginkan untuk saya amati? Yang bagian mendengarkan dengan aktif Pak. Oke. Indikator penilaian yang mana yang diinginkan oleh Ibu Apolen dari kegiatan coaching kita hari ini? Em, iya Pak, indikator yang ketika saya nanti melakukan coaching dengan coach saya, coach bisa terselesaikan masalahnya dan ada percakapan yang aktif dan ada terbangun kemitraan antara saya dengan coach Pak. Dan terakhir Bu, pertanyaannya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya adalah ketika selesai observasi ini, keterampilan saya untuk bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot selama proses coaching itu bisa lebih meningkat lagi, Pak. Dan nantinya supaya saya juga bisa berinteraksi dengan orang tua, peserta didik, dan juga rekan-rekan sejawat saya ketika melakukan. Oke, bagus Bu jawabannya. Oke, kita lanjut ke tahap 2 ya Bu ya. Ini bagian observasi, di mana nanti Ibu akan melakukan kegiatan coaching bersama dengan coach Ibu, yaitu Pak Widitri. Oke, dipersilakan Bu. Baik, saya akan mulai coaching saya dengan Pak Wibitri sebagai coach saya. Selamat pagi Pak Wibitri, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi, Bu. Kabarnya Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Ya, kabar saya juga sehat Pak. Gimana ini Pak Wibitri, apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya, Bu, dalam mengelola kelas. Wah, bagus sekali. Ngomong-ngomong apa ya Pak tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya, Bu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya, Bu. Hmm. Lalu apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tadi ya Pak? Yang sudah saya lakukan itu, Bu, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Hmm, ya, 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 ya. Menurut Bapak nih Pak, apa yang menjadi tantangan Bapak untuk mencapai tujuan tadi? Yang menjadi tantangan itu saya masih kesulitan untuk mengendalikan
dan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Bu. Ya, ya, ya. Lalu Pak, kira-kira menurut Bapak nih, apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan itu, Pak? Untuk mencapainya, saya membutuhkan strategi, Bu, sepertinya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ini, Bu. Baiklah, saya suka kata strategi. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita harus paham dulu nih Pak, apa penyebabnya, kenapa siswa suka berbicara saat pelajaran dengan Bapak. Mungkin, apa karena mereka tidak memahami mata pelajaran, atau karena mereka bosan, atau karena mereka ingin menarik perhatian. Kalau saya pikir itu mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran ya, Bu ya. Nah, kalau gitu, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas, Pak, dan menarik pada siswa. Selain itu, kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, inovatif, agar siswa tidak merasa bosan. Iya ya, Bu. Baiklah, Bu. Kalau begitu saya akan mencoba nanti menggunakan model metode pembelajaran yang lebih inovatif, menarik, nah sehingga siswa saya nanti lebih bersemangat lagi ya, Bu ya. Mhm. Nah, ini Pak, saya juga kepikiran. Bisa juga kita berikan pengetahuan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita juga bisa berikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan saat pelajaran berlangsung. Iya ya, Bu. Baiklah, Bu. Nanti saya akan melakukannya. Ya, bagus kalau begitu, Pak. Gimana nih, Pak Wibi? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan nanti? Saya sudah memiliki gambaran, Bu, ke depannya untuk strategi apa yang akan saya lakukan, Bu. Terima kasih, Bu Responden. Wah, luar biasa. Baik, Pak Wibitri, saya pikir kita sudah selesai untuk hari ini. Nanti Bapak boleh implementasikan strategi tadi, dan nanti boleh kabari saya gimana hasilnya ya, Pak ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah membantu saya dalam kegiatan ini, Bu. Baik, terima kasih Pak Wibitri. Sama-sama, Bu Apolen. Oke, tahap kedua observasi telah selesai ya, Bu Apolen, Ibu sebagai coach tadi. Nah, sekarang saya akan bertanya untuk memasuki tahap tiga yaitu pasca observasi. Jadi bagaimana Ibu Avo menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu? Kalau menurut penilaian saya sendiri, Pak, tadi saya sudah mendengarkan dengan aktif, hadir secara penuh, dan juga tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk mengeksplor dari apa yang Pak Bibitri atau Coach rasakan. Nah, apa yang membuat Ibu Avo menilai demikian? Ya, karena tadi ketika Pak Bibitri menyampaikan masalahnya, saya mendengarkan dan saya mencoba memposisikan diri sebagai Pak Bibitri, mencoba punya sudut pandang seperti Pak Bibitri, dan di akhir percakapan Pak Bibitri bisa mendapatkan alternatif solusi dari permasalahan. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan Pak Anugrah. Iya, saya mengamati tadi pada saat Ibu Avo melakukan coach itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Wah, saya merasa sangat bersyukur ya Pak dan merasa senang dengan responnya Pak.
Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu membangun kemitraan gitu Bu ya, dan juga percakapan yang kreatif dan sudah memaksimalkan potensi gitu Bu. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya sudah baik Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Saya setuju, Pak. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Hmm, yang mau saya tingkatkan adalah cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot dan membangun komunikasi yang kreatif untuk menyelesaikan masalah dan juga dalam mendengarkan secara aktif begitu, Pak. Ibu, jadi yang dapat saya simpulkan dari kegiatan coaching kita hari ini sudah sesuai dengan alur Tirta Bu ya. Jadi tujuannya sudah ada, identifikasi masalahnya sudah, dan juga sampai kepada tanggung jawabnya sudah tersampaikan. Oke, cukup bagus Bu Apo. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Apo. Terima kasih, Pak Nugra.